Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami dari kelompok 9 Statistika Dasar yang beranggotakan Fatimah Nur Hidayah, Ediana Kurniawan, M. Iksan Juniantika, dan Nesa Najia Nuzhah, dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang koefisien varians dan Z-score. Apa itu koefisien varians? Koefisien varians ialah perbandingan antara standar deviasi dengan harga mean yang dinyatakan dengan persen. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengamati varians data atau sebaran data dari meannya. Artinya, semakin kecil koefisien variansinya, maka data semakin seragam. Sebaliknya, semakin besar koefisien variansinya, maka data semakin heterogen. Untuk menghitung besarnya koefisien varians dengan rumus menggunakan KF sama dengan S per X bar dikali 100%. Keterangannya, KF adalah koefisien varians, S adalah standar deviasi, dan X bar adalah rata-rata. Dr. Andres Ridwan MBA mengajar mata kuliah Statistika 1, 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setelah 8 kali pertemuan, diadakan ujian tengah semester atau UTS. Data diperoleh sebagai berikut. Kelas A nilai rata-rata sama dengan 75, standar deviasi 5,4, sedangkan kelas B nilai rata-rata 85, lalu standar deviasinya 4,2. Ditanyakan berapa koefisien variansi masing-masing kelas. Koefisien variansi kelas A, S per X bar dikali 100% sama dengan 5,4 per 75 dikali 100% sama dengan 7,2%. Koefisien variansi kelas B, S per X bar dikali 100% sama dengan 4,2 dibagi 85 dikali 100% sama dengan 4,94%. Angka baku Z-score atau skor baku ialah bilangan yang menunjukkan tingkat data penyimpangan dari mean dalam satuan standar deviasi atau seberapa jauh suatu nilai tersebut yang menyimpang dari rata-rata dengan satuan S. Penggunaan angka baku antara lain untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel atau satuan gejala yang ada dari mean-nya, dan untuk kenaikan atau mengubah data ordinal menjadi data interval dengan jalan mengubah skor mentah menjadi skor baku. Artinya, semakin kecil angka baku, semakin kecil juga perubahan variabel tersebut dari nilai mean-nya. Sebaliknya, semakin besar angka bakunya, semakin besar juga perubahan angka baku dari nilai rata-ratanya. Sehingga dapat ditulis rumus Z-score sama dengan X min X bar dibagi S, di mana X adalah nilai variabel, X bar rata-rata, dan S standar deviasi.
Alika, mahasiswa STIA, mengambil 5 mata kuliah dengan nilai prestasi UTS dan rata-rata kelas. Yang pertama, bahasa Inggris, nilainya 80 dan rata-ratanya 70 dan standar deviasinya sama dengan 5. Yang kedua, statistika, nilainya 95, X-bar sama dengan 75 dan standar deviasinya sama dengan 4. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, nilai 85, rata-rata 80 dan standar deviasi sama dengan 5. Yang keempat, hukum tata negara, nilainya 90, rata-ratanya 70 dan standar deviasinya sama dengan 10. Yang kelima, matematika, nilai 100, rata-ratanya 85 dan standar deviasinya sama dengan 5. Berdasarkan kelima nilai di atas, mana yang lebih baik diperoleh oleh Alika? Contoh kedua, saya akan membacakan soalnya. Bang Ibrahim, pedagang es Campina di Jalan Setiabudi, Bandung, penghasilan rata-ratanya yaitu Rp25.000 per hari dan standar deviasinya Rp500. Sedangkan Bang Syakban, pedagang sabun susu kambing dengan penghasilan rata-ratanya yaitu Rp50.000 per hari dan standar deviasinya Rp2.500. Waktu ada festival dan bazar, Bang Ibrahim dapat meningkatkan penjualan es krimnya menjadi Rp75.000 dan Bang Syakban sebesar Rp100.000. Pertanyaannya, pedagang manakah yang lebih baik meningkatkan penjualan? Di sini kita menggunakan rumus Z-score sama dengan X dikurangi X bar per S. Dan untuk Bang Ibrahim sudah diketahui nilai variabelnya atau X-nya yaitu Rp75.000, nilai rata-ratanya yaitu Rp25.000 dan standar deviasinya yaitu Rp500. Jadi 75.000 dikurangi 25.000 per 500 hasilnya Rp100. Dan untuk Bang Syaban diketahui nilai variabelnya atau X-nya yaitu Rp100.000 dan nilai rata-ratanya yaitu Rp50.000 dan standar deviasinya yaitu Rp2.500. Jadi untuk Bang Syaban 100.000 dikurangi 50.000 per 2.500 hasilnya Rp20.000. Berdasarkan analisa di atas, maka Bang Ibrahim lebih berhasil menaikkan volume penjualannya dengan angka baku sebesar Rp100. Dalam penelitian dan analisis data angka baku atau skor baku sangat bermanfaat untuk menaikkan atau mengubah data ordinal menjadi data interval. Dengan jalan mengubah skor mentah menjadi baku dan ditulis dengan rumus TI sama dengan 50 ditambah 10 XI dikurangi X bar per S dengan keterangan TI yaitu skor standar, XI yaitu skor mentah, S yaitu standar deviasi, dan X bar yaitu nilai rata-rata atau mean. Di sini ada contoh. Diketahui variabel kepemimpinan anggota DPRD di kota CJDW, ubahlah skor mentah menjadi skor baku. Dan ini adalah data-datanya dari nomor 1 sampai 92 ada.
Langkah-langkah mengubah skor mentah menjadi skor baku. Yang pertama, menentukan skor mentah terbesar dan terkecil. Skor terbesar yang seperti di tabel adalah 114 dan skor terkecilnya yaitu 31. Kedua, menentukan rentangan atau R. R sama dengan skor terbesar dikurangi skor terkecil atau 114 dikurangi 31 sama dengan 83. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas atau BK. Rumus BK adalah 1 ditambah 3,3 log N. Yang kita tahu N-nya adalah 92 karena tertera di tabel. BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log 92 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,9638. BK sama dengan 1 ditambah 6,48. BK sama dengan 7,48. Dibulatkan jadi 7. 4. Menentukan panjang kelas atau I. Rumus I adalah rentangan per banyaknya kelas atau BK sama dengan 83 per 7 sama dengan 11,86. Dibulatkan jadi 12. 5. Membuat distribusi frekuensi. Karena di atas telah dapat panjang kelasnya itu 12, maka kita buat dari 31 sampai 42, 43 sampai 54, 55 sampai 66 dan seterusnya. Dan kita cari frekuensinya di antara kelas interval tersebut. Seperti 31 sampai 42 frekuensinya 8, 43 sampai 54 frekuensinya 7 dan seterusnya sampai 92 atau frekuensinya N-nya sampai 92. Setelah itu kita cari XI-nya atau titik tengah. Titik tengah dari 31 sampai 42 yaitu 36,5. Titik tengah dari 43 sampai 54 yaitu 48,5 dan seterusnya. Setelah kita menemukan F dan XI-nya, maka kita kalikan yaitu FXI. Seperti 8 dikali 36,5 menjadi 292, 7 dikali 48,5 menjadi 339,5 dan seterusnya sampai 8 dikali 108,5 menjadi 868 dan semuanya itu dijumlahkan menjadi 6862. Setelah kita mendapatkan XI yang tadi di awal, maka kita kuadratkan yaitu XI kuadrat. 36,5 dikuadratkan menjadi 1332,5, 48,5 dikuadratkan menjadi 3252,5, 25 dan seterusnya sampai 108,5 dikuadratkan. Setelah dikuadratkan semua, maka dikalikanlah dengan F lagi, yaitu F SI kuadrat. Seperti 8 dikali 1332,25 menjadi 10.658 dan seterusnya sampai 8 dikali 11.772,25. Setelah dikalikan semua, FXI kuadratnya dijumlahkan menjadi 553.715. Yang keenam, menentukan rata-rata atau min. Rumus rata-rata adalah jumlah dari F dikali XI per N. Jumlah dari FXI adalah yang keenam, menentukan rata-rata atau min. Rumus rata-rata adalah jumlah dari F dikali XI per N.
jumlah dari f(xi) adalah 6862 dan n-nya 92. Jadi 6862 per 92 sama dengan 74,59. 7. Menentukan standar deviasi atau S. Yang kita tahu standar deviasi rumusnya S sama dengan akar dari N dikali jumlah f(xi) kuadrat dikurangi jumlah f dikali xi yang dikuadratkan per n dikali n min 1. Di atas kita sudah menemukan semua dan kita masukkan, lalu hasilnya akar 460,43 yang dikecilkan menjadi 21,46. 8. Yang terakhir, mengubah skor mentah menjadi skor baku dengan menggunakan rumus PI sama dengan 50 plus 10 dikali X min rata-rata atau dikurangi rata-rata per S atau standar deviasi. Kita ambil contoh yang nomor pertama di tabel, yaitu nomor 1, data mentahnya adalah 42. Maka masukkan X-nya 42 dan rata-ratanya yaitu 74,59 dan S-nya 21,46. Menjadi PI sama dengan 50 ditambah 10 dikali 42 dikurangi 74,59 per 21,46 sama dengan 34,81 yang dibulatkan menjadi 35.